1/3 remaja dan orang dewasa yang sehat mengaku mereka sering merasa ngantuk dan kehabisan energi. Memangnya apa aja sih penyebab kita sering kelelahan begini? Kita cari tahu yuk. Oh. Pertama, jangan makan terlalu banyak karbohidrat olahan seperti gula. Zat ini memang bisa menyuplai energi dengan cepat sehingga gula darahmu langsung melonjak. Tapi kadarnya cuma akan bertahan sementara, kemudian turun lagi. Inilah yang dinamakan dengan sugar crash. Keinginan untuk mendapat energi secara instan menyebabkan siklus produksi energi yang kurang baik dan mengakibatkan energi kita cepat terkuras. Karena itulah, mengonsumsi terlalu banyak makanan bergula bisa bikin kamu kelelahan sepanjang hari. Ibaratnya seperti mengecas ponsel saat baterainya lemah. Ponsel ini akan bisa berfungsi dengan baik saat pengecasnya dicolok, tapi saat dicabut, baterainya langsung berkurang. Kurangi gula dan karbohidrat olahan dalam asupan makanan dan snackmu ya, biar energimu tetap cukup sepanjang hari. Ganti juga snack coklat dengan sayuran, biar kamu tetap fokus di siang hari. Makanan sangat mempengaruhi tingkat energimu. Kamu mendapat banyak energi dari kalori. Kalau asupan kalorimu nggak mencukupi, metabolismemu akan melambat, supaya kamu tetap bisa menyimpan sedikit energi yang tersisa. Akibatnya, kamu akan lesu seperti zombie. Remaja laki-laki memerlukan sekitar 2.800 kalori setiap hari, sedangkan remaja perempuan perlu sekitar 2.200. Tapi setelah kita dewasa, jumlah kalori ini akan berkurang. Pria memerlukan kalori sekitar 2.500 kalori dan wanita cuma perlu 2.000. Protein juga sangat penting untuk meningkatkan jumlah energi. Kita bisa mendapatkannya dari berbagai macam daging, termasuk daging sapi, domba, dan ayam. Produk susu, telur, dan ikan juga bisa menjadi sumber protein yang bagus. Saat merasa lelah, kamu juga perlu memperhatikan asupan kafeinmu. Konsumsi kopi atau minuman berenergi di sore hari memang kelihatan sangat menyegarkan ya, tapi sebetulnya bisa sangat mengacaukan tidur malammu. Kebanyakan orang mengira kafein cuma menetap di dalam sistem tubuh kita selama 5-7 jam. Makanya mereka melarang minum kopi sebelum tidur aja. Padahal sebetulnya kafein berada di dalam tubuh kita 2 kali lebih lama, yaitu antara 10-14 jam. Kalau kamu minum minuman berkafein pada jam 3 sore, separuh dari kafein ini masih ada di dalam sistem menjelang waktu tidurmu pada jam 10 malam. Sehingga masih bisa mendongkrak energimu yang sebetulnya nggak kamu butuhkan. Di jam 4 pagi, 1/4 kafein itu masih ada di sistemmu, yang akhirnya bikin kamu sulit tidur. Tapi tenang, ada solusi mudahnya kok. Hindari kopi dan minuman berenergi setelah makan siang. Normalnya, kita perlu tidur sekitar 8 jam agar bisa tetap bugar. Tapi kebanyakan remaja bisa tidur lebih lama dari itu. Makanya, kita sering salah kaprah. Kalau kamu perlu bangun tidur jam 7 pagi untuk sekolah, berarti kamu perlu tidur jam 11 malam agar durasi tidurmu 8 jam. Itu pun belum termasuk waktu yang kamu gunakan untuk berusaha terlelap. Cek aja waktu rata-ratamu sebelum benar-benar tertidur, lalu tambahkan ke 8 jam tadi. Setelah beberapa minggu, kamu akan jauh lebih bugar. Rebahan di kasur sambil buka-buka Netflix sebelum tidur juga sebaiknya dihindari. Tempat tidur cuma dipakai untuk tidur. Layar laptop yang terang juga nggak akan membantumu cepat tidur. Sebaiknya jauhkan gadget yang bisa memancarkan cahaya biru atau putih minimal 1 jam sebelum tidur, termasuk ponsel, laptop, dan TV juga. Layar bisa menghalangi otak melepaskan melatonin alias hormon tidur, sehingga tubuhmu akan kesulitan mengenali waktu tidur. Tubuhmu akan kebingungan dan menganggap cahaya layarmu itu sebagai cahaya matahari di siang hari. Makanya, kamu akan tetap melek dan berenergi. Wah, berarti kamu perlu tips yang lebih ampuh. Jauhkan semua alat elektronik dari kamar tidurmu. Ganti layar ponsel dengan buku fisik, agar kamu bisa cepat tidur. Buku audio juga bisa banget loh membawamu ke alam mimpi. Tips lain yang bisa kamu coba misalnya memasang tirai blackout. Tapi kalau kamu nggak mau buang-buang uang, pakai spray atau handuk gelap aja buat menutupi jendela kamarmu. Dengan begini, saat cahaya matahari mulai menyoroti kamarmu di pagi hari, kamu nggak akan terbangun karena silau. Dan kamu bisa melanjutkan mimpi indahmu dengan anabul atau mimpi indah lainnya. Kamu perlu berolahraga agar tetap bertenaga sepanjang hari dan bisa tidur nyenyak di malam hari.
Setelah seharian sekolah atau bekerja, lelahmu nggak akan seketika hilang cuma dengan rebahan di sofa. Jadi, coba deh lakukan olahraga sebentar. 15 menit pun udah cukup kok. Nggak harus muluk-muluk pergi ke gym setiap hari. Mungkin kamu bisa mulai jalan kaki setiap hari. Dan nggak perlu lama-lama juga, setengah jam saja sudah cukup. Ada 3 cara super gampang yang bisa kamu terapkan agar lebih aktif di siang hari. Jangan naik mobil atau kendaraan lain. Jalan kaki aja kalau memang tempat yang kamu tuju cukup dekat. Ganti lift dengan tangga, dan jangan kebanyakan duduk. Kalau memungkinkan, sebaiknya berdiri saja. Kalau kamu sering duduk saat bekerja, kamu bisa pakai meja berdiri. Masukkan juga olahraga jumping jack ke rutinitas harianmu. Olahraga ini bisa melatih seluruh tubuh dan memperlancar aliran darah. Selain itu, nggak diperlukan alat khusus. Jadi, kamu bisa langsung mencobanya saat kantukmu tiba-tiba menyerang di siang bolong. Pola tidur yang sama juga perlu kamu terapkan agar kamu tetap fokus setiap hari. Jadi sebaiknya kamu tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun pagi di jam yang sama. Orang dewasa yang menerapkan pola tidur seperti ini biasanya nggak akan kelelahan pada siang hari dan nggak akan sulit tidur pada malam hari. Ibarat tanaman yang layu karena nggak mendapat cukup air, tubuh kita juga nggak bisa berfungsi dengan baik kalau kekurangan H2O. Jangan lupa, minum air yang cukup ya, biar energimu tetap tinggi. Baik saat kamu mendaki Gunung Everest, maupun cuma belanja di toko sebelah, asupan airmu harus cukup. Stres bisa benar-benar menguras energimu. Kalau kamu punya deadline tugas atau ujian penting, coba tips ini aja biar kamu nggak stres. Dengerin lagu favoritmu, baca buku bagus, nongkrong bareng teman-temanmu, dan coba yoga atau meditasi. Ada banyak tutorialnya di internet kok. Meditasi juga gampang dilakukan. Duduk di tempat yang tenang dan nyaman. Fokus aja pada pernafasanmu, lalu tarik dan buang nafas secara perlahan. Atur juga batas waktunya. Kalau kamu baru bermeditasi, mulai dari yang singkat-singkat dulu aja, misalnya 5 atau 10 menit. Di internet juga tersedia banyak suara meditasi untuk membantumu tetap tenang dan fokus. Langkah apapun yang bikin kamu rileks pasti bisa membuatmu fit dan bugar. Kalau kamu sudah mencoba semua tips tadi, tapi tetap saja kelelahan, bisa jadi ada alasan lainnya. Intoleransi pada makanan bisa membuatmu sangat lesu, sehingga akan mempengaruhi energi dan tidurmu. Bahkan banyak orang memiliki intoleransi pada gluten, produk susu, atau telur. Kamu juga bisa mendapat banyak energi dari vitamin. Zat besi bersumber dari bayam, brokoli, daging merah, dan kalkun. Vitamin D sebagian besar berasal dari jamur, ikan berlemak, makanan laut, dan yang paling penting, sinar matahari. Susu, telur, dan daging sapi merupakan sumber vitamin B12 yang baik. Tapi kalau kamu kesulitan mengganti diet, ada juga suplemen vitamin di toko-toko kesehatan terdekat.